Bab 1324. Nyawa kalian akan berakhir di sini. Saferamu dengan lembut meletakkan tangan kirinya di dada Mileye, dan kekuatan yang kuat perlahan menembus ke dalam tubuh Mileye. Secara bertahap, kekuatan garis darah Mileye mulai menenang. Setelah beberapa saat, Mileye perlahan-lahan membuka matanya. Ketika dia melihat Saferamu, dia tertegun, lalu tersenyum kecut. Kak Safera. Saferamu sedikit tersenyum, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Mileye menggelengkan kepalanya, aku telah membuatmu kesulitan lagi. Saferamu berkata dengan lembut, kamu sangat bodoh. Mileye memandang Saferamu dan Saferamu dengan lembut menyeka darah di wajah Mileye. Cederaku tidak bisa disucikan oleh air suci Huang Kuan. Mileye mengerutkan keningnya, apakah air suci Huang Kuan juga tidak bisa? Saferamu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak bisa, kalau tidak aku sudah akan datang untuk merebutnya. Mileye buru-buru berkata, lalu bagaimana dengan energi ungu si kecil putih itu? Saferamu menggeleng, energi ungu itu sedikit berguna bagiku, tapi tidak bisa menyembuhkan lukaku juga. Mileye ingin mengatakan hal lain, tetapi Saferamu tersenyum dan berkata, cederaku disebabkan oleh diriku sendiri, dan tidak ada yang bisa membantuku kecuali diriku sendiri. Mileye hendak berbicara, ketika tiba-tiba sebuah suara ganas datang dari kejauhan, Jalang, beraninya kau menyakitiku. Mileye dan Saferamu mendongak, Tuan Putri ke-6 yang baru saja diterbangkan telah kembali. Tetapi pada saat ini, Tuan Putri ke-6 masih memiliki pedang yang tertancap di dadanya. Namun, dia tetap tidak mati, seolah terdapat kekuatan yang melindunginya. Di samping Tuan Putri ke-6, Kaisar Mingin berkata dengan suara berat, Tuan Putri ke-6, orang ini tidak sederhana. Tuan Putri ke-6 tidak peduli, dia memandang Saferamu dengan penuh kebencian, dan berkata dengan gila, Jalang, kamu. Pada saat ini, Saferamu tiba-tiba menghilang di tempat. Tidak jauh dari sana, raut wajah Kaisar Mingin berubah drastis, hati-hati, Tuan Putri. Saat mengatakan itu, dia hendak bergerak ketika Saferamu sudah muncul di depan Tuan Putri ke-6. Raut wajah Tuan Putri ke-6 berubah drastis, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya dan petir berkumpul di sekelilingnya, membentuk perisai petir yang kuat. Namun, Saferamu langsung mengabaikan guntur dan kilat itu, dan mencengkeram leher Tuan Putri ke-6 dengan satu tangan. Guntur dan kilat itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Tuan Putri ke-6 ini adalah Master Alam Yudao. Meski terlihat sedikit lebih lemah, tapi tidak akan bisa dikalahkan dengan satu gerakan. Tuan Putri ke-6 juga sangat tidak percaya akan hal ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan dengan satu gerakan. Saat ini, Saferamu tertawa dan berkata, mulutmu sangat bau. Setelah selesai berbicara, dia mencengkeram mulut Tuan Putri ke-6 dengan kedua tangan, lalu dengan kasar merobeknya ke kedua sisi. Di bawah tatapan semua orang, mulut Tuan Putri ke-6 terbuka lebar. Terdapat jeritan yang menusuk hati di lapangan. Pada saat ini, wajah Tuan Putri ke-6 yang sangat cantik menjadi sangat ganas. Setelah merobek mulut Tuan Putri ke-6, Saferamu membantingnya ke tanah, lalu menginjak wajah Tuan Putri ke-6, tersenyum sedikit, dengan senyum sinis, menguras darahnya. Apakah kamu pantas melakukannya? Di samping, Kaisar Mingin berkata dengan suara berat, siapa sebenarnya kamu? Saat ini, Kaisar Mingin terlihat sangat waspada, wanita di depannya benar-benar menakutkan. Saferamu memandang Kaisar Mingin, kamu juga memiliki andil dalam membuatnya terluka begitu parah, kan?
Kaisar Mingyin sedikit menyipitkan kedua matanya, tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, jiwa hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya. Ruang hampa di depannya tiba-tiba menjadi tanah mati, dan di tengah tanah mati ini, jiwa hantu yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba memasuki tanah mati ini, dan saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, cahaya pedang itu langsung merobek tanah mati itu. Kemudian, cahaya pedang diselipkan di antara alis Kaisar Mingyin. Jiwa spiritual Kaisar Mingyin langsung dihancurkan. Pembunuhan instan. Pada saat ini, semua master dunia bawah di arena merasa ngeri. Mereka memandang Saphira Mu seperti memandang seekor monster. Siapa sebenarnya wanita ini? Benar-benar sangat menakutkan. Saphira Mu tidak bergerak lagi. Dia memegang rambut Tuan Putri ke-6 dan berjalan perlahan menuju Mileye yang berada tidak jauh darinya. Tuan Putri ke-6 diseret seperti sampah. Sejak kapan Tuan Putri ke-6 menderita penghinaan seperti itu? Tuan Putri ke-6 meraung dengan liar. Tapi Saphira Mu mengabaikannya. Dia menyeret Tuan Putri ke-6 ke depan Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, "Bunuh dia." Mileye mengambil roh pedang. Pada saat ini, Raja Dunia Bawah tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Saphira Mu menatap Raja Dunia Bawah dan berkata sambil tersenyum, "Siapa dia?" Raja Dunia Bawah berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia adalah Tuan Putri ke-6 yang paling dicintai oleh leluhur Dao dari Dao Ting." Dao Ting. Saphira Mu mengedipkan matanya, ternyata asalnya dari Dao Ting. Tidak heran dia begitu sombong. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Tuan Putri ke-6 di depannya, yang menatap Saphira Mu dengan penuh kebencian. "Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Di samping, Raja Dunia Bawah menggelengkan kepalanya, dan mau tidak mau mengutuk di dalam hatinya, "Sial, wanita ini terlalu bodoh, kan? Apakah dia masih tidak mengerti situasinya?" "Kakak, wanita yang memegang pedang di depanmu kemungkinan besar adalah penerobos Tao yang sebenarnya. Di depan master yang begitu kuat, setidaknya dia harus sedikit menahan emosinya, kan?" Saphira Mu tertawa, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat wanita sebodoh dirimu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye, "Bunuh dia." Mileye hendak bergerak, ketika Iglonan tiba-tiba keluar dari samping. Dia melipat kedua tangannya, "Tuan Muda Ye, tolong ampuni dia." Mileye memandang Iglonan, dan Iglonan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ye, apakah kamu pernah memikirkannya, meskipun hatimu terasa bahagia ketika menghunuskan pedang ini? Tapi kamu dan gadis di sebelahmu ini akan mendapat masalah." Mileye terdiam. Saphira Mu dengan lembut membelai pipi Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu takut?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak takut, tapi aku tidak ingin menimbulkan masalah untukmu." Dia tidak lupa bahwa Saphira Mu sedang terluka. Sekarang bencana 5 dimensi akan segera datang. Jika wanita ini dibunuh, maka Dao Ting akan datang untuk mengincar Saphira Mu. Di kejauhan, Iglonan berkata lagi, "Tuan Muda Ye, Dao Ting bukanlah sesuatu yang bisa kalian lawan." Amel juga mengangguk, "Jika kamu membunuhnya, itu sama saja dengan memprovokasi Dao Ting." Saphira Mu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kenapa kalian berdua tidak keluar saat dia akan membunuh adik laki-lakiku?" Amel memandang Saphira Mu, "Yang mulia, kami menyarankanmu untuk tidak membunuhnya demi kebaikanmu sendiri." Saphira Mu tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, sebilah pedang menyentuh alis Amel. Amel menatap Saphira Mu dengan ekspresi tenang. Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Kalian keluar untuk berbicara, bukan demi kebaikan kami,
tapi untuk menyelamatkan Tuan Putri ke-6 Daoting dan membiarkan Daoting berhutang budi pada kalian, bukan? Amel terdiam. Saveramu menggerakkan pedangnya. Satu tangan Amel terbang. Amel sedikit mengernyit, dia mengepalkan tangan kirinya perlahan. Saveramu tersenyum, dia menepuk pelan pipi Amel dengan pedangnya. Roh dunia bawah, aku tidak menyalahkan kalian karena tidak membantu adikku. Lagi pula, kalian tidak berhutang apapun kepadaku, tidak perlu menyinggung kekuatan sebesar Daoting demi adikku. Tapi sekarang, kalian ingin menggunakannya untuk membiarkan Daoting berhutang budi pada kalian, bahkan berpura-pura berkata bahwa ini demi kebaikan kami sendiri. Apakah kalian sedang mempermainkan pemikiran picik seperti ini denganku? Saat dia berbicara, dia membuat gerakan ringan dengan tangan kirinya, dan cahaya pedang tiba-tiba jatuh ke tangannya. Pedang penakluk jiwa. Melihat adegan ini, raut wajah Amel tiba-tiba berubah. Saveramu tersenyum dan berkata, jika pedangmu menyerap roh dunia bawah, levelnya bisa naik 1 tingkat. Saat ini, Amel tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya dengan erat, dan dalam sekejap, seluruh dunia bawah bergetar, kemudian kekuatan jiwa hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sisi ini. Saveramu tersenyum, dan menebas dengan pedangnya. Tebasan pedang ini membuat semua jiwa hantu di dunia tercerai-berai. Dalam sekejap, jiwa Amel menjadi imajiner. Raut wajah semua orang di lapangan berubah drastis. Pedang ini langsung mengenai sumber energi dunia bawah. Amel menatap Saveramu, aku telah meremehkanmu. Saveramu mengedipkan matanya, apakah kamu pikir kamu dapat melihatku dengan jelas sekarang? Setelah berbicara, dia menikam Amel dengan pedang penakluk jiwa. Saat ini, Amel tiba-tiba menatap Mileye, tanpa bantuanku, kamu tidak akan bisa mencapai sungai Huangquan. Mileye melirik Amel, lalu menatap Saveramu, Kak Savera, lupakan saja. Dia membantuku pergi ke sungai Huangquan. Saveramu berpikir sejenak, lalu mengangguk, dan melepaskan Amel, sudah tidak ada hutang di antara kalian berdua. Saat berbicara, dia melihat ke arah Amel, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, kamu bodoh sekali, langsung menggunakan hutang budi dengan begitu mudah. Pupil Amel tiba-tiba menyusut, kamu sengaja melakukannya. Saveramu tersenyum dan berkata, roh dunia bawah, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jika kamu berani berkomplot melawan adikku lain kali, aku akan menghajarmu sampai mati. Hanya aku yang boleh menjebak adikku ini. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Iglonan, apa yang masih kamu lihat? Pergi jauh-jauh dari sini. Ekspresi Iglonan sedikit berubah, dia melipat tangannya tanpa berkata apa-apa, lalu mundur dengan tenang. Saveramu berbalik dan berjalan ke depan Mileye, dia meletakkan pedang di tangan Mileye, lalu menunjuk ke Tuan Putri ke-6 di tanah, tikam dia sampai mati. Mileye menatap Tuan Putri ke-6, yang berkata dengan ganas, Daoting. Mileye tiba-tiba berkata, Daoting sialan. Saat berbicara, dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menusuk ke arah dada Tuan Putri ke-6, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul di dada Tuan Putri ke-6, dan pedang Mileye tidak dapat menembus setengahnya. Di langit, ruang hampa tiba-tiba terbelah, kemudian, seorang lelaki tua berjubah Tao keluar. Raja Tao Qingming, salah satu dari 4 master di dunia bawah. Dan Raja Tao Qingming ini berasal dari Daoting. Saveramu memandang Raja Tao Qingming, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Raja Tao Qingming memandang Saveramu dengan tatapan waspada, penerobos Tao. Saveramu tidak menjawab Raja Tao Qingming, tetapi melihat ke Mileye dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, aku mengerti. Setelah berbicara,
dia menikam perut Tuan Putri ke-6 dengan pedang. Percikan darah keluar. Jiwa pedang yang kuat mengamuk dengan gila-gilaan dari tubuh Tuan Putri ke-6. Melihat pemandangan ini, Tuan Putri ke-6 tertegun, lalu dengan gemetar berkata, "Tidak disangka kamu berani membunuhku." "Kamu?" Mileye berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apakah itu sakit?" "Setiap orang." Raja Tao Qingming menatap Mileye dan mereka berdua, "Nyawa kalian akan berakhir di sini." Bersambung.